Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrul. Saya Ima. Saya Putri. Saya Rizka. Saya Cindy. Saya Faiz. Saya Bila. Saya Munawar. Saya Akbar. Pada video kali ini kami akan membahas materi politik yang berjudul Yang pertama, Sejarah Perkembangan Hak Asasi di Indonesia. Yang kedua, Hak Asasi di Indonesia. yang ketiga, hak kedudukan di dalam Indonesia. Yang keempat, Hak kebebasan berserikat. Simak video ini sampai habis ya. halo kawan-kawan, perkenalkan saya Munawar. Dan saya Rizka. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, pada masa kolonial, HAM belum diakui, rakyat pribumi diperlakukan bak, budak, dan dilarang terlibat politik. Kesadaran mulai muncul lewat organisasi pergerakan nasional atau Budi Utomo pada tahun 1908. Sarekat Islam Perhimpunan Indonesia yang menuntut kebebasan berpikir dan berpendapat. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan 1945, proklamasi dan UUD 1945 mengakui HAM dalam konstitusi. Indonesia bergabung PBB pada 1950 dan ikut Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948, menunjukkan komitmen perlindungan hak asasi. Yang ketiga, Orde Lama. Soekarno 1945 sampai 1966. HAM dimasukkan dalam ideologi nasionalisme, sosialisme, tetapi konflik politik G30 SPKI 1965 dan pembatasan politik menimbulkan pelanggaran HAM. Yang keempat, Orde Baru. Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998. Pembangunan ekonomi digenjot, namun kebebasan sipil ditekan. Banyak kasus pelanggaran HAM berat. Purge 1945, pembantaian Tangsari 1989 sampai 1990, tragedi Timur 1998 dan lain sebagainya yang belum terselesaikan. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Reformasi 1998 sampai sekarang. Gerakan reformasi menurut penegak HAM Soeharto lengser 1998. Lahir komitmen baru HAM, Komnas HAM, dibentuk 1993 via Kepres, dan UU HAM disahkan 1999. Namun sejumlah tantangan di penegakan HAM masih ada. Halo, saya Cindy Aulia Harahap. Saya Putri Ramadhani. Nah, kali ini kami akan melanjutkan pembahasan hak asasi di Indonesia yang tadi. Nah, yang pertama ada hak hidup dan keluarga. Nah, pasal 28A menegaskan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Nah, pada pasal 28B ayat 1 sampai 2 menjamin hak membentuk keluarga dan hak anak atas hidup, tumbuh, berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, contohnya anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua. Nah, orang tua harus melindungi anak dari bahaya, kekerasan, dan eksploitasi. Nah, anak berhak mendapatkan kesehatan. Nah, orang tua juga harus memastikan kesehatan anak dan menjaga pola makan dan kebersihan. Nah, yang kedua, hak pengembangan diri. Pada pasal 28C ayat 1 sampai 2 menjamin hak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan hak berpartisipasi kolektif membangun bangsa demi kesejahteraan bersama. Nah, yang selanjutnya ada hak keadilan dan pekerjaan. Pada pasal 28D, jamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan sama di muka hukum. Yang kedua, hak bekerja serta mendapat imbalan atau perlakuan layak. Yang ketiga, kesempatan sama memegang jabatan negara. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Cindy. Nah, yang keempat yaitu hak kebebasan dan informasi. Pasal 28E ayat 1 sampai 3 meliputi kebebasan beragama atau berkeyakinan, memilih pendidikan atau pekerjaan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, kebebasan berbicara dan berserikat. Nah, pada pasal 28F menambah hak memperoleh, menyimpan dan menyebarluaskan informasi. Ini penting untuk menjaga transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan serta kehidupan publik. Yang kelima yaitu hak perlindungan diri dan sosial. Pasal 28G ayat 1 sampai 2 melindungi martabat pribadi atau bebas penyiksaan dan tindak tidak manusiawi dan menjamin hak keselamatan keluarga atau harta. Nah, ini berarti negara harus menjaga keamanan setiap warganya dari ancaman fisik maupun non-fisik. Nah, pada pasal 28H ayat 1 sampai 4 menjamin hidup kesejahteraan lahir atau batin atau lingkungan hidup baik, pelayanan kesehatan,
kemudahan khusus bagi kelompok rentan, jaminan sosial dan hak milik pribadi yang tidak boleh disita semena-mena. Nah, yang keenam yaitu hak budaya dan hukum. Pasal 28I melarang pengurangan hak asasi manusia atau hak atas kebebasan pikiran, beragama, dan lain-lain tidak dapat dicabut. Nah, yang terakhir yaitu pasal 28J menegaskan hak orang lain harus dihormati dalam menjalankan hak atau kewajiban menjaga hak asasi bersama. Saya Faiz Priaya Siregar. Saya Akbar Al-Bukhari Sinaga. Oke, kami akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan kawan kami tadi. Kedudukan yang ada di dalam Indonesia. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Equality before the law, melarang diskriminasi hukum atas dasar apapun. Kedua, pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi menegaskan setiap orang berhak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Peradilan harus independen tanpa membeda-bedakan. Oke, selanjutnya akan disampaikan kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu hak kedudukan yang ada di dalam Indonesia. Larangan diskriminasi Undang-Undang Nomor 40 2008 menegaskan penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Konstitusi dan peraturan mengharuskan perlakuan setara tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan kondisi sosial. Dua, prinsip tanpa istimewa. Tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum. Setiap orang, termasuk pejabat, wajib dikenai hukum yang sama. Baik, di sini saya Azrul Pertama dan Saya Nur Halim Arambe. kami ingin melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, yaitu tentang hak kebebasan berserikat. Yang pertama ada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara damai. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 24 menegaskan hak berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Ayat 1 serta hak mendirikan partai politik, LSM atau organisasi lain untuk berperan dalam pemerintahan dan penegakan HAM. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur mekanisme penyampaian pendapat di muka umum atau demonstran dengan damai, menjamin hak dan kewajiban peserta aksi. Batasan hak. Kebebasan berserikat atau berkumpul dijamin, namun dapat dibatasi untuk menjaga ketertiban umum dan hak orang lain. Pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945 sesuai dengan undang-undang. Peran partai atau ormas. Warga bebas mendirikan partai politik atau ormas untuk memperjuangkan tujuan politik dan sosial secara legal. Halo, saya Fadila Fitriani Simawara. Nah, di sini saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya yang telah memperjelaskan materi kami yang berjudul hak-hak asasi manusia. Nah, perkembangan HAM di Indonesia telah melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan juga sosial. Pada masa kolonial, rakyat Indonesia mengalami penindasan tanpa pengakuan HAM. Namun, kesadaran akan hak-hak dasar mulai tumbuh melalui organisasi pergerakan nasional. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan pengakuan HAM. Meskipun pada masa Orde Baru dan Orde Lama, pelaksanaannya sering terhambat oleh kepentingan politik dan pembatasan kebebasan sipil. Era reformasi membawa kemajuan signifikan dengan pembentukan Komnas HAM dan pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Meski berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial dan pelanggaran HAM oleh aparat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Secara hukum, Indonesia memiliki kerangka perlindungan HAM yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Dasar 1945.
dan peraturan turunannya yang menjamin hak hidup, pendidikan, pekerjaan, kebebasan beragama, berserikat, serta perlindungan dari diskriminasi. Namun, implementasinya di lapangan masih sering terkendala oleh lemahnya penegakan hukum, budaya impunitas, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Untuk itu, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan penghormatan dan perlindungan HAM secara konsisten, sehingga hak dasar setiap warga negara dapat terwujud secara nyata. Mungkin sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. Rekaman ini. Demikian video kami kali ini, telah selesai pembahasan kami mengenai hak-hak asasi manusia. Cukup sekian hasil dari videonya. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf karena kami manusia biasa tempat salah dan lupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!